Nah, aku mencintaimu, Tono. Ceklek. Ipana masuk ke dalam ruangannya dengan wajah yang terlihat lelah. Ia terkejut ketika menyadari kehadiran Tono yang sudah tersenyum menatap ke arahnya. Kak, kamu sudah lama? Tanya Ipana gugup. Enggak, aku baru saja datang. Sini duduk dulu. Ucap Tono tersenyum dan menepuk sofa. Buk, Ipana menjatuhkan tubuhnya di atas sofa dan bersandar. Ia menatap paper bag dan beberapa kantong kresek yang ada di atas meja. Itu bawaan kamu, Tono? Tanya Ivana. Iya, aku membawa makanan kesukaan kamu, ucap Tono. Ia mengambil air mineral di dalam kantong dan membukanya. Sambil tersenyum, Tono menyerahkan botol air kepada Ivana dan langsung disambut oleh gadis itu. Ivana meraih gelas yang berada tak jauh darinya dan menuang air secara perlahan. Haus ya? Tanya Tono menatap Ivana. Iya, tadi di dalam gak sempat minum, ucap Ivana setelah meneguk habis air putih itu. Mau coklat? Tanya Tono tersenyum. Mau? Ipana berbinar ketika mendengar kata coklat. Tono memperlakukan Ipana dengan manja. Ia membuka bungkus makanan yang diinginkan oleh Ipana dengan telaten. Tono, aku masih ada satu pertemuan lagi. Apa kamu mau menunggu sebentar? Tanya Ipana. Baiklah, di mana aku bisa menunggumu? Tanya Tono. Kamu bisa menunggu di kamar itu saja. Tidak lamanya sebentar. Aku merasa lelah hari ini, ucap Ipana lesu. Gak boleh mengeluh, nah. Jalani saja semuanya dengan baik, maka kamu akan mendapatkan hasilnya di kemudian hari, ucap Tono tanpa sadar merapuhkan rambut Ivana dan menyelipkannya ke belakang telinga. Dek, mata mereka bertemu dan terkunci. Tatapan cinta terpancar dari mata indah mereka. Ivana terpana, baru kali ini ia menatap mata indah Tono dari jarak yang sangat dekat. Begitu juga dengan Tono. Ia hilang kendali ketika berada dekat dengan gadis yang begitu ia cintai ini. Maaf nah, ucap Tono dengan jantung yang berdetak kencang. Ipan hanya berdeham sambil menetralkan detak jantungnya. Mereka terlihat salah tingkah satu sama lain, bahkan tidak ada yang berani memulai pembicaraan. Suasana hening hingga Fitri masuk ke dalam ruangan dan mengatakan, jika rekan bisnisnya sudah datang, Ipana segera merapikan penampilan di kamar mandi agar terlihat lebih segar. Sementara Tono segera masuk ke dalam kamar pribadi Ipana agar tidak mengganggu rapat penting gadis cantik itu. Selamat datang Tuan, silakan. Ucap Ipana tersenyum tipis menyambut tamunya. Terima kasih Nona Ivana, ucap Jiat tersenyum. Silakan duduk dulu Tuan Jiat, ucap Ipana duduk di kursi single. Terima kasih ini berkas kerjasama kita. Sebelumnya saya sudah bertemu dengan Tuan Fajri, beliau sudah menyetujuinya, ucap Jiat. Bisa saya cek terlebih dahulu? Tanya Ivana. Silakan, ucap Jiat menatap Ivana lekat. Gadis cantik itu melihat dengan teliti apakah isi berkas itu sesuai dengan perjanjian mereka sebelumnya apa tidak. Setelah cukup sesuai, Ivana segera menandatangani berkas itu dan kembali menyerahkannya kepada Jiat. Semoga bisa segera diproses, Kak. Aku gak mau terlalu lama lagi, jika kembali diundur akan semakin membuang waktu, ucap Ivana. Baiklah, nanti akan aku selesaikan dengan cepat, ucap Jiat merapikan berkas itu. Ia menatap Ivana lekat mengagumi betapa indahnya paras milik Ivana. Apa malam ini kamu sibuk? Tanya Jiat. Ya, aku harus mempelajari beberapa berkas perusahaan, ucap Ivana yang paham dengan tatapan Jiat. Sayang sekali, padahal aku ingin mengajakmu untuk makan es krim nitrogen yang baru buka di dekat Culun Es Resto, ucap Jiat menekuk wajahnya. Maaf ya kak, ucap Ivana. Baiklah kalau begitu aku pergi dulu, ucap Jiat berdiri dan mengulurkan tangannya. Iya, semoga proyek ini bisa berjalan dengan baik, ucap Ivana membalas jabatan tangan itu. Jiat tersenyum menatap Ivana sebelum meninggalkan ruangan mewah itu. Sementara Ivana hanya tersenyum tipis mengantar kepergian Jiat yang sudah seperti abang baginya. Ivana menutup pintu ruangan itu dengan perlahan, tanpa ia sadari jika Tono sudah berdiri di belakangnya. Astaga, jerit Ivana kaget melihat wajah masam Tono. Ngagetin aja ih, ngapain kamu berdiri di belakangku? Tanya Ivana kesal. Kenapa sainganku sangat banyak dan hebat-hebat nah? Tanya Tono lirih. Saingan maksudnya, ucap Ivana mengernyit. Nah, aku mencintaimu, tidakkah kamu menyadarinya? Tanya Tono menatap manik mata Ivana. Dek,
Apa dia menembakku? Tuhan, sadarkan aku segera, batin Ipana terkejut. Tono menatap raut wajah Ipana. Ia hanya bisa menghela napas beratnya sambil menunggu jawaban dari gadis cantik itu. Buk, Tono berlutut di hadapan Ipana dan membuatnya tersadar dari lamunan. Nah, apa kamu mau jadi pacarku? Tidak, apakah kamu mau menjadi istriku? Ucap Tono mengeluarkan kotak cincin dan membukanya. Nah, aku memang bukan orang kaya, tapi aku janji akan membahagiakanmu dengan apa yang aku punya. Ucap Tono tegas. Tono, panggil Ipana tidak percaya. Beri aku kesempatan, nak, walaupun hati kamu sudah dimiliki. Ucap Tono lirih. Berdirilah, ucap Ipana. Tidak sebelum kamu berikan aku jawaban, ucap Tono penuh harap. Apa kamu bisa memberikan aku waktu? Tanya Ipana lirih. Baiklah, ucap Tono pasrah dan langsung berdiri. Mereka berjalan menuju sofa dengan keadaan canggung, tidak ada yang berani memulai pembicaraan. Aku cemburu kalau kamu dekat dengan laki-laki lain, nah. Tapi aku sadar diri kalau kita belum ada ikatan apapun kecuali teman, ucap Tono lirih mengutarakan isi hatinya. Pacaran atau tidak kamu akan selalu cemburu, Tono, karena rekan bisnisku itu rata-rata cowok, ucap Ipana menahan senyumnya. Nah, suruh Tono frustasi. Ipana berdeham sambil melihat ponselnya. Apa aku bisa mendapatkan jawabannya sekarang? Keluh Tono. Ia seperti kehilangan tenaga dan hanya bisa terkulai lemas di atas sofa. Sabar, aku harus membicarakan ini kepada keluargaku dulu, atau kamu berada dalam bahaya, ucap Ipana terkekeh. Kalau menyangkut mereka, aku hanya bisa pasrah, bukan karena Tuan Fajri dan Tuan Irfan, tapi karena kamu masih milik keluargamu, ucap Tono tersenyum. Tapi jangan terlalu lama, sambungnya dengan cemberut. Hehe, yang sabar ya, ucap Ipana terkekeh. Tono akan selalu sabar menunggu Nana, tapi kalau terlalu lama jangan salahkan Tono kalau Nana kuculik, ucap Tono manja. Aku baru tahu kalau Tono itu punya sifat yang manja, ucap Ipana mengejek. Hehe, karena itu Tono dipanggil anak mami dan menjadi kutu buku, ucap Tono tersenyum. Sekarang apa kamu masih takut menghadapi orang lain? Tanya Ivana. Tidak, justru aku sudah berani jika harus menghadapi keluargamu, ucap Tono mengedipkan matanya. Ih, dasar genit. Apa kamu sering mengedipkan mata seperti itu kepada perempuan? Tanya Ipana tiba-tiba saja kesal. Enggak, nah, aku cuma berani genit sama kamu. Ucap Tono berhasil membuat wajah Ipana sedikit bersemu. Cantik, batin Tono berbinar menatap wajah Ipana. Kamu cantik, kalau sudah merona seperti itu aku makin cinta. Ucap Tono membuat wajah Ipana semakin merona. Tono sudah, kamu mau aku tendang? Ucap Ipana dingin dengan wajah yang sudah semerah tomat. Jangan galak-galak, nah. Justru kamu terlihat semakin cantik dan menggemaskan ketika galak seperti itu. Ucap Tono tergelak. Tono, teriak Ipana sambil melempar Tono dengan bantal sofa yang tengah ia pegang. Tono semakin tergelak dan menggoda Ivana dengan kata-kata manisnya. Ia terus menghindari pukulan dari Ivana hingga terbaring di atas sofa dengan napas yang terengah. Sudah, nah, aku menyerah, ucap Tono masih tertawa. Ipana menatap Tono dengan datar, namun di dalam hatinya berbunga-bunga karena mendapatkan pujian dari laki-laki yang belakangan ini mengisi hatinya. Sudah waktunya pulang, aku harus segera pergi, ucap Ipana. Aku antar ya, ucap Tono. Aku bawa mobil, Tono, tolak Ipana. Kamu bisa menyuruh orang-orang untuk membawakannya? Nah, aku dengar ada kedai es krim yang baru buka di depan restoranku, kita ke sana yuk, ajak Tono. Kamu sungguh tidak kreatif, Tono, ucap Ipana mendelik. Mau nggak? Tanya Tono terkekeh. Ya udah, yuk, ucap Ipana mengambil tasnya. Yes, batin Tono begitu senang. Mereka segera pergi ke kedai es krim itu bersama. Tono memang ingin mengajak Ipana, namun Jiat sudah lebih dulu mengajak gadis cantik itu. Tono berjalan di samping Ipana sambil membawa makanan yang ia bawa tadi. Walaupun tidak menggandeng tangan Ipana, namun ia cukup senang karena sudah mengutarakan isi hatinya dan bisa mengajak Ipana pergi hanya berdua saja.